Shalom saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dalam Yeskiel 37 ayat 15 sampai yang ke-28 saudara. Namun sebelumnya mari kita satukan hati yuk, kita bersatu di dalam doa. Bapa terima kasih, kuduskan setiap kami dan tolong berikan pencerahan bagi setiap hati kami dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, karena kami ingin melakukan segala kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, latar belakang dari Yeskiel 37 ayat 15-28 ini, setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, Bapak-Ibu Saudara. Dan perpecahan ini berlangsung selama ratusan tahun. Kerajaan utara lebih dahulu dibuang ke Asyur, sedangkan Yehuda dibuang ke Babel, saudara. Jadi bangsa itu kehilangan tanah, kehilangan identitas, kehilangan bait Allah, dan mereka seperti ditinggalkan gitu saudara. Padahal Tuhan tetap mengasihi dia dan tetap memelihara hidup dia. Dan di tengah kondisi inilah Tuhan memberikan nubuatan melalui Nabi Yeskiel bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan umatnya. Yuk kita baca ayat 22, 23 dan 24. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Ayat 24, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan tetap hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Saudara, kalau kita baca perikop ini apa yang kita ambil? Tuhan itu gak suka yang namanya perpecahan saudara. Tuhan itu ingin agar umatnya setia dan taat mengikuti dia, bukan menyembah yang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang bergumul bahwa saudara mempunyai hubungan adik kakak yang retak atau suami istri yang retak saudara, hubunganmu dengan anak tidak baik atau orang tua dengan anak tidak baik, menantu dengan mertua tidak baik, antara hubungan keluarga besar tidak baik saudara. Pokoknya rasanya gak mungkin bersatu deh Bu, rasanya sulit banget untuk dipulihkan. Hari ini saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Tapi apa yang harus kita perbuat? Tadi kita sudah baca ayat yang ke-24. Kita harus mau dipimpin oleh gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika saudara memilih untuk dipimpin oleh Yesus Kristus setiap hari, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan engkau saudara. Kenapa? Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus maka hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu saudara. Maka di dalam kita berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu, disitulah kita dibentuk, kita diproses. Ada penundukan diri, ada kerendahan hati, ada hati yang dilembutkan. Maka tidak sulit untuk kita berdamai dengan orang lain saudara. Makanya hari ini izinkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita setiap hari. Maka pasti hubunganmu dengan sesamamu akan dipulihkan Tuhan. Bagaimana Bu caranya? Tenang aja. Nanti ada cara Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Tuhan akan berbuat sesuatu saudara. Yang paling penting satu poin kita. Kitanya dulu sudah dipulihkan. Maka Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu dengan yang lain. Hari ini saudara percayalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ingat bahwa Tuhan tidak menyukai perpecahan. Tuhan rindu ada kesatuan. Jadi siapapun kita hari ini yang punya konflik dengan saudara, dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman, dengan sahabat. Yuk kita adakan pemulihan secara pribadi dengan Tuhan. Maka engkau akan dipulihkan hubunganmu dengan sesama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kita. Mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup ini
hanya milik Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus dipimpin oleh Yesus Kristus Juru Selamat kami. Karena di saat kami dipimpin oleh Engkau, maka di dalam hati kami sungguh ada kedamaian, ada sukacita, ada pemulihan, ada kerendahan hati, ada penundukan diri. Sehingga kami pun bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mau fokus hanya kepadamu. Karena kami tahu berkat Tuhan pasti akan mengikuti setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. God bless you all.